modul 1.4 tentang budaya positif oleh saya Siti Solihah dari SDN Canggu 3 Kecamatan Badas, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Perkenalkan, beliau ini adalah orang-orang hebat yang mendampingi saya selama mengikuti program guru penggerak ini, yaitu Bapak DRS Edi D. Susanto MPD sebagai fasilitator, serta Ibu Siti Binti Arofah SPD sebagai pengajar. Latar belakang kegiatan ini adalah banyaknya siswa yang masih mengerjakan tugas dan melaksanakan peraturan karena didasari motivasi ekstrinsik, baik itu untuk menghindari hukuman maupun untuk mendapatkan penghargaan. Oleh karena itu, sebagai guru berusaha memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa sehingga anak-anak akan memiliki nilai-nilai keyakinan yang berasal dari dalam diri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh faktor luar. Tentunya dibutuhkan peran serta dari semua guru untuk dapat memunculkan motivasi dari dalam diri siswa ini. Oleh karena itu, pengimbasan ini diperlukan agar semua guru sama-sama belajar sehingga mampu menerapkannya kepada peserta didik. Tujuan kegiatan ini adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah kegiatan yang diambil adalah: yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk pelaksanaan diseminasi kepada rekan sejawat. Yang kedua, mengundang rekan sejawat untuk menghadiri kegiatan diseminasi. Yang ketiga, melaksanaan diseminasi. Berikut ini adalah rangkaian kegiatan pengimbasan yang saya lakukan kepada rekan-rekan sejawat di sekolah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Komarudin selaku Kepala SDN Canggu 3, Ibu Guru SDN Canggu 3 yang kami hormati. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmat beliaulah kita bisa berkumpul dalam acara siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa juga sholawat serta salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana atas tuntunan beliaulah kita bisa lepas dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, langsung saja untuk mempersingkat waktu, pada siang hari ini di sini ini dalam keadaan yang sukacita ini kita dikumpulkan dalam suatu forum aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh guru kita, guru kebanggaan SDN Canggu 3, Bu Siti Solihah SPD, yang hari ini akan memaparkan materi budaya positif. Tentunya materi ini amat sangat penting bagi kita Bapak Ibu guru yang kita setiap harinya berjumpa dengan murid-murid untuk menebarkan budaya-budaya positif kepada murid-murid kita supaya nantinya murid-murid kita bisa menjadi penerus bangsa yang hebat. Untuk itu langsung saja saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua langsung materi, yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu nanti jika ada pemaparan materi yang masih ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa disampaikan pada waktu sesi tanya jawab. Materi ya Bapak Ibu? Langsung saja, perlu saya sampaikan kurikulum vitae pemateri kita tidak? Iya. Saya sampaikan dulu ya. Kurikulum vitae pemateri kita pada siang hari ini adalah Ibu Siti Solihah yang di SDN Canggu 3 ini diamanai sebagai wali kelas 5. Di sini Bu Siti Solihah juga merupakan
penggerak angkatan 8. Untuk mempersingkat waktu, untuk memulai acara siang hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya langsung saya sampaikan kepada Bu Siti Solihah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Komarudin, atas diizinkannya terselenggaranya kegiatan hari ini, yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dalam rangka penghibasan rekan sejawat untuk tugas calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Dan tak lupa saya juga sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan sejawat saya, rekan sejawat guru pengajar di SDN Canggu 3 ini karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan saya. Lanjut Bu. Oke, selamat datang guru hebat semuanya. Mari kita belajar bersama untuk menjadi lebih baik sehingga mampu menciptakan iklim positif di SDN Canggu 3 tercinta ini. Saya berdiri di depan ini bukan karena saya lebih tahu, lebih banyak ilmu, tidak. Saya sharing hasil dari saya belajar satu modul kurang lebih 3 bulan terakhir ini melalui program guru penggerak, dan tentunya nanti banyak rekan-rekan saya yang juga akan mengikuti program ini selanjutnya. Berikutnya Bu. Di modul 1.4 ini khususnya memuat 6 konsep utama, yaitu tentang disiplin positif, tentang motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, tentang keyakinan kelas, tentang kebutuhan dasar manusia, terus 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi yang kesemuanya nanti akan kita pelajari bersama-sama. Tentang disiplin positif yang pertama, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar diri. Nah, siswa yang merdeka itu yang bagaimana? Menurut KHD, definisi kata merdeka yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap atau mampu membuat atau memerintahkan diri sendiri. Jadi, yaitu seorang siswa mampu menginisiasi dirinya sendiri, mampu memiliki keyakinan dalam dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya merdeka. Berikutnya Bu. Selanjutnya yaitu tujuan disiplin positif ini apa? Kok perlu kita budayakan di sekolah kita? Yaitu karena menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik, bukan motivasi dari luar, sehingga anak-anak tidak mudah terpengaruh dari apa yang sudah diyakini. Jadi diharapkan anak-anak ini sudah memiliki keyakinan, kesadaran atas nilai-nilai yang baik, sehingga dia tidak mudah dipengaruhi faktor luar, sehingga tidak mudah goyah dengan apa yang sudah diyakininya. Selanjutnya, apakah 3 motivasi perilaku manusia itu? Pada dasarnya manusia itu memiliki 3 motivasi dalam melakukan perbuatan. Yang pertama, untuk menghindari hukuman. Anak-anak umumnya melakukan segala sesuatu itu karena menghindari hukuman dari guru. Saya tidak mengerjakan PR. Saya mengerjakan PR biar besok tidak dihukum bu guru, biar besok tidak dijewer. Saya tak datang pagi biar tidak terlambat, biar saya tidak disuruh lari keliling-keliling sekolahan. Nah, itu salah satu yang faktor motivasi yang pertama, yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah,
motivasi seseorang yang kedua melakukan segala sesuatu ingin mendapatkan penghargaan, baik berupa pujian, baik berupa hadiah barang dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, motivasi manusia melakukan sesuatu hal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka sudah sadar atas perbuatan yang mereka lakukan. Contoh, saya tak bangun pagi biar tidak terlambat. Kalau saya kesiangan, misalkan buru-buru menata, banyak buku yang ketinggalan, akhirnya berantakan. Saya tak berangkat pagi. Itu kesadaran dalam diri mereka sendiri, tanpa dia ingin dipuji, tanpa dia ingin menghindar dari hukuman. Nah, yang ketiga inilah goalnya, tujuan capaian disiplin positif yang kita inginkan. Anak-anak memiliki motivasi yang nomor 3, motivasi dalam diri mereka sendiri. Nah, ini hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Untuk yang restitusi nanti kita ulas di akhir. Kita sekarang belajar hukuman dan konsekuensi. Hukuman intinya sesuatu yang menyakitkan, kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman sifatnya tidak nyaman bagi siswa saat mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid dalam waktu yang pendek saat itu juga. Tapi kalau hukuman itu bisa membekas dalam jangka waktu yang lama. Korban akan mendapatkan keadilan. Contoh, Bu, saya tadi dipukul sama si Doni. Terus Doni akhirnya mendapat hukuman dari bu guru, disuruh membersihkan kelas atau disuruh menulis tidak akan mengulangi yang buahnya. Itu korban akan puas. Oh, akhirnya dia pelakunya dihukum sama bu guru. Gitu. Korbannya akan mendapat keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korban merasa bisa diabaikan. Terus hukuman, murid akan tersakiti. Si pelakunya nanti akan merasa tersakiti. Kalau kita melakukan yang konsekuensi, murid anak tidak dibuat nyaman. Berikutnya, hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid takut. Misalkan si anak ini bandel, sering dihukum, lama-lama sudah kebal dengan hukuman yang kita berikan. Ya, sudah tidak takut lagi, sudah tidak mempan. Nah, hukuman ini tidak efektif. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus. Dilihat terus anak ini seperti apa, diawasi terus. Berlaku hanya pada sebuah institusi. Next, peraturannya adalah kamu harus seperti ini. Kalau tidak seperti ini nanti akan seperti ini dari bu guru. Itu ciri-ciri hukuman. Kalau konsekuensi, apa peraturannya sekolah kita? Mampukah kamu melakukannya? Untuk lebih jelasnya di slide berikutnya. Langsung. Oke, di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena ke sekolah. Kira-kira itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya, jadi itu konsekuensi karena ada tindak lanjut untuk mengembalikan ke posisi yang semula. Jadi ada tindak lanjut dari siswa itu untuk mengembalikan ke posisi yang semula. Jadi dari sini kan sudah tahu kelihatannya perbedaannya. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi karena ada tindak lanjut mengganti. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman, ya. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol saat belajar. Konsekuensi kembali membersihkan
kembali bersih. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi dia mengganti waktu di mana dia terlambat. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pelajarannya. Konsekuensi: lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman: membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Dari sini Bapak Ibu tahu beda antara hukuman sama konsekuensi. Lebih lunak mana Bapak Ibu antara hukuman sama konsekuensi? Kalau konsekuensi itu memiliki hasil sesuatu yang ditinggalkan anak itu akan tergantikan seperti itu. Misalkan mengotori ya kembali dibersihkan seperti itu, ya. Jadi lebih bermanfaat konsekuensi. Nah, dihukum dengan penghargaan. Loh, memberi penghargaan kok malah dihukum? Maksudnya gimana? Nah, Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Kita lanjutkan kegiatan hari ini. Nah, mengapa anak-anak ini saat diberi stiker bisa rapi, tapi saat ada guru lain dan kemudian tidak melaksanakan seperti yang guru sebelumnya menggunakan stiker, anak-anak ini cenderung kembali ramai? Nah, karena memberikan penghargaan ini memiliki dampak, memiliki akibat, yaitu yang pertama pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Dalam penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Misalkan, ayo anak-anak, nanti yang rapi duduknya akan pulang duluan, otomatis anak-anak rapi. Dalam jangka waktu itu memang efektif kita menggunakan penghargaan. Nah, namun jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi diri dari dalam. Jadi, selain penghargaan, males kayak gitu, misalkan gitu. Sudah tidak ada motivasi lagi karena apa yang dia inginkan itu tidak ada. Jadi selalu ingin, selalu diberi penghargaan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Gitu. Misalkan seorang anak ya, kok ternyata dia belajar, kok ternyata dia tidak sebagus yang dia inginkan nilainya, tidak mendapatkan apresiasi dari guru, kemungkinan anak itu sudah akan malas lagi berusaha. Ya wis lah, males aku, wis kesel gini aku, ya wis gak itu, misalkan seperti itu. Berikutnya, jika kita memberikan seorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan, sifatnya ingin terus dikasih penghargaan, tergantung dengan penghargaan. Ya. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Maksudnya, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, dipuji di depan temannya, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian diri mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Misalkan si anak yang peringkat 1 terus mendapat ini dari gurunya, itu bisa menimbulkan tidak menutup kemungkinan anak lain itu ada rasa iri, ada rasa ingin juga seperti itu. Dengan memberikan penghargaan, maka besar kemungkinan siswa hanya ingin menyenangkan gurunya saja. Seperti kalau tertib enak gurunya. Kalau gurunya keluar kelas itu sudah kembali ramai. Itu contohnya. Karena belum ada muncul motivasi dalam diri siswa. Berikutnya. Penghargaan menurunkan kualitas. Ya, karena ini hasil riset menunjukkan
sekelompok mahasiswa-mahasiswi ini membuat sebuah judul artikel karya ilmiah. Setiap judul itu ada yang diberi upah mahasiswa itu, ada yang tidak diberi upah. Ternyata anak yang diberi upah ini kreativitasnya itu malah kurang bisa berkembang. Dia sudah mengalami titik jenuh, titik capek jika dia tidak mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, mahasiswa yang tidak diberi upah ini, itu imajinasinya lebih keluar karena dia bebas, dia berkreativitas tanpa ada iming-iming yang dia harapkan. Gitu. Berikutnya. Nomor 5, penghargaan mematikan kreativitas. Kurang lebih seperti tadi. Next. Penghargaan menghukum. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking 2 itu ya, mereka yang mendapat ranking kedua itu akan paling merasa terhukum. Aduh, tinggal sedikit lagi saya mendapat juara 1. Kayak ada rasa penyesalan gitu, kayak ada rasa menyalahkan diri sendiri, ada yang merasa kecewa dengan dirinya sendiri. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya memberikan dampak yang kurang baik. Berikutnya. Nomor 7, penghargaan bersifat lanjutnya Bu. Nomor 8, motivasi dalam diri. Nah, saat seorang anak belajar pertama kali menggabungkan huruf-huruf, belajar membaca, kemudian dia dapat membaca, timbul pijar matanya. Dia ada kebanggaan terhadap dirinya. Nah, gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan yang baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca, itulah motivasi dalam diri dia. Dia bangga terhadap dirinya sendiri. Dia sudah memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri. Berikutnya. Nah, untuk memunculkan motivasi di dalam kelas biar keluar dari dalam diri mereka ya, dalam diri anak-anak sendiri untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran di kelas yang baik, pembelajaran di kelas yang nyaman, perlu dibuat keyakinan kelas. Apakah itu keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah kita sebut sebagai suatu keyakinan, kepercayaan, yaitu nilai kebajikan universal bersifat luas yang disepakati baik secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, karena sifatnya luas. Berikutnya, contoh keyakinan kelas, misalkan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ini sifatnya meluas. Belajar dalam hal yang membaca, berhitung, menulis, belajar keterampilan, belajar menyanyi gitu. Jadi tidak fokus ke belajar suatu karena sifatnya luas nilai itu. Setiap anggota kelas perlu senang, jadi tidak ada yang tertekan, tidak ada yang sedih, tidak ada yang membuli, menciptakan suasana kelas yang nyaman. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, jadi tidak ada alasan tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tugas harian, karena keyakinan kelasnya yang sudah disepakati bersama adalah perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, tidak boleh saling ejek. Contohnya, setiap anggota kelas perlu merasa aman, baik dari kekerasan fisik temannya. Mungkin nanti setelah ini Bapak Ibu Guru bisa membuat keyakinan kelas. Apa aja yang perlu kita terapkan dalam kelas agar anak-anak tidak melenceng, agar anak-anak bisa melakukan perbuatan sesuai keyakinan yang sudah disepakati bersama. Berikutnya Bu. Itu video. Oke anak-anak, kita buat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu apa namanya? Yakin itu apa? Percaya ya. Keyakinan kelas kita percaya tindakan itu ya, hal itu jika kita lakukan akan membuat kebaikan buat kita. Keyakinan kelas, jadi semua nanti menyepakati keyakinan kelas kita. Jadi kalau misalkan kalian berbuat kesalahan, melanggar tata tertib, kita kembalikan keyakinan kelas kita biar kalian bisa melaksanakan tata tertib dengan baik gitu. Nah, di sini nanti
depan itu kita buat keyakinan kelas. Ya, paham ya? Sekarang kalian tulis peraturan apa yang perlu ada di kelas kita menurutmu ya, biar kelas kita nanti tercipta suasana kelas yang tertib, menyenangkan, dan nyaman. Kalian merasa nyaman saat belajar, kira-kira apa aja yang harus ada? Boleh 1, boleh 2, boleh ya. Sekarang anak-anak sudah selesai kalian buatnya? Sudah menuliskan peraturan yang kalian inginkan? Oke, silakan kalian tempel yang kamu tulis itu di depan kelas. Oke, satu-satu dari Mala. Ayo ke mana? Tempel. Nah, Bapak tulis saja. Terus yang lainnya? Siapa yang masuk pendapatan? Mbak Mala tidak boleh membuli piket sesuai jadwal. Tidak boleh berbohong, tidak boleh membuli, tidak boleh membeda-bedakan agama. Yang lainnya? Tidak datang tepat waktu itu masuk ke disiplin. Nilai disiplin. Disiplin. Terus melaksanakan piket kelas apa? Tanggung jawab. Terus mengerjakan tugas masuk tanggung jawab. Menjaga kelas supaya tidak kotor masuk apa? Kesehatan. Jadi nilai yang kita yakini itu sifatnya luas. Ya, misalkan kesehatan itu apa? Ya, termasuk menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempatnya, ya toh, makan makanan yang sehat, makanan yang tidak dihubung memilih jenis jajanan yang sehat, itu termasuk ke kesehatan ya. Ayo anak-anak, setelah kalian nulis keyakinan kelas yang sudah kita yakini, silakan ditempel di tempat yang sudah disediakan. Ini kan 6 bawa, nanti bawahnya kan sisanya masih banyak. Masih loading kayaknya. Ini adalah video tentang kegiatan kelas 5 melakukan membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama, guru menjelaskan apa sih keyakinan kelas itu, apa sih pentingnya keyakinan kelas itu, seperti itu. Setelah itu anak-anak menulis di kertas peraturan apa yang ingin ada di kelas kita. Setiap anak menulis. Nah, setelah anak-anak menulis, maju satu-satu, kita kumpulkan. Misalkan ada anak tidak boleh berkata kotor, itu masuk dalam nilai yang mana? Berakhlak mulia. Misalkan anak-anak mengerjakan tugas tepat waktu, itu masuk ke dalam nilai disiplin. Misalkan ada anak tidak boleh buang sampah sembarangan, itu masuk ke dalam nilai kesehatan. Nah, nilai-nilai itu nanti kita tulis, kita tempel di dinding, dan untuk pengingat anak-anak jika melanggar peraturan atas keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi nilai keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak dan anak-anak sendiri nanti yang akan melaksanakan. Jadi sudah disepakati bersama. Next. Nah, kenapa kita perlu membuat nilai-nilai itu? Karena tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia. Karena setiap anak memiliki karakter yang bermacam-macam. Nah, tentunya mereka juga akan memiliki sikap, pola laku, tingkah yang bermacam-macam pula. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, jelas, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Contoh, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Ini ada kasus seperti ini. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu dan gurunya, ngadu, benci sama gurunya.
jawabannya seperti ini, ditanya ibunya, kenapa Nduk kok nangis? Gitu. Ditanya ibunya. Kemudian ibunya itu mengadu ke gurunya atas jawaban Dinda. Mendengar aduan dari ibunya, kira-kira tindakan kita sebagai guru apa? Next, Bu. Nah, ditanya ibunya, kenapa kamu kok menangis? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Gitu. Dia ditegur, dia mungkin di kelas nyanyi-nyanyi. Karena dia butuh kesenangan. Saat dilaporkan wali murid tentang Dinda seperti ini, kira-kira tindakan kita sebagai guru apa kepada Dinda? Ayo, ada yang punya ide, Bu? Kalau anak pulang nangis, dia pengen nyanyi di kelas, dia jegot, marah sama gurunya, benci bahkan sama gurunya. Ternyata dia tidak boleh nyanyi di kelas. Ya mungkin jika anak ini sudah selesai mengerjakan, dia dikasih waktu, ayo Dinda kamu bisa menyanyi di depan kelas sambil menghibur temannya yang belum selesai. Jadi dia punya ruang untuk berekspresi, punya ruang menyalurkan hobinya sambil menunggu temannya yang sudah selesai. Berikutnya, kalau ditanya jawabannya gini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, si Dinda ini punya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Dia ingin diperhatikan. Kalau seperti itu, kira-kira apa yang Bu Guru bisa lakukan kalau tahu Dinda seperti itu? Bisa, wah baru ya, jepitnya bagus sekali. Siapa yang memberikan gitu ya? Paling tidak disapa, gitu. Ternyata anak sensitif sekali. Mungkin waktu itu gurunya tidak terlalu memperhatikan ya kalau bendonya baru misalkan. Terus kalau jawabannya aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja, itu butuh kebebasan. Nah disinilah guru bagaimana menciptakan suasana kelas yang menyenangkan biar anak-anak tidak bosan. Aku sebel gambaranku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas, mungkin malu anaknya. Nah dari sini kita ambil pelajaran bahwa ternyata ada hal anak yang membuat malu, yang merasa dipermalukan. Sebaiknya kita tidak melakukan itu lagi. Kalau seperti itu ya mungkin Bu Guru meminta maaf ke anak tersebut. Mungkin itu tindak lanjut yang bisa dilakukan. Berikutnya, 5 posisi kontrol. Karena guru itu memiliki 5 posisi kontrol, 5 peran yang bisa panjenengan pilih. Panjenengan ingin menjadi guru yang seperti apa? Yang pertama, ada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Yang pertama sebagai penghukum. Kalau sebagai penghukum, guru nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot gitu ya, ya Bu, marah. Dan jari menunjuk-nunjuk, menghardik, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu gitu. Itu adalah tipe penghukum. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Hasilnya, kemungkinan murid akan marah dan menendam dan bersifat agresif. Ya, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya, karena sudah bad mood, ya sudah mendapat teguran yang keras dari guru. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores, yaitu tindak lanjut dari mungkin rasa dendam, rasa marah yang muncul dalam dirinya. Next, Bu. Oke. Yang kedua adalah tipe membuat merasa bersalah. Nada suaranya melas, halus, ya. Sedih, bahasa tubuh merambat kadang. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat.
Berikutnya next Bu. Nah, guru sebagai teman. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Ya, karena sebagai teman ya. Tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Itu sambil ketawa. Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Gitu ya, sambil senyum ramah, gitu sambil tertawa. Ya sudah, ya, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu. Kamu ini, gitu ya. Nah, bagaimana perasaan murid dengan guru seperti itu? Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi negatifnya, yaitu murid tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, karena guru tersebut dinilai ramah sama dia. Tapi jika disuruh guru lain, dia tidak akan melaksanakan. Berikutnya, pemantau. Posisi yang keempat, pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuhnya yang formal, cool, gitu ya. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan. Ya, benar. Nanti pada jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu, gitu ya. Gurunya datang. Tapi gurunya itu memberikan umpan-umpan pertanyaan atas konsekuensi apa, atas perilaku yang sudah dia kerjakan. Nah, hasilnya murid memahami konsekuensinya akibatnya melanggar peraturan itu. Namun dengan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Ya, guru datar. Nah, tidak marah atau merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat. Sementara guru harus tetap memantau. Oh, anak tadi saya di kelas enggak ya? Tadi saya kasih tugas menulis apa ini apa mengganti jam terlambatnya gitu. Itu adalah posisi pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nada suara tulus. Bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu memperbaiki diri. Ada apresiasi dari guru. Ada kata-kata ungkapan menghargai dari guru. Nah, posisi manajer inilah yang ideal kita miliki, yang harusnya dimiliki oleh para guru. Idealnya seperti ini Bapak Ibu. Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, sedih, gitu ya, ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi posisi manajer ini yang paling ideal. Nah, kalau itu salah satu perbedaan ya, ringkasan menghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah itu menunjukkan identitas kegagalan kita dalam menangani masalah murid. Kalau kita pakai identitas menghukum sama membuat merasa bersalah. Keberhasilan, sukses itu kita bisa gunakan posisi kontrol sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena dianggap lebih memberikan dampak yang positif kepada siswa, ya, solusi yang baik dalam memecahkan setiap permasalahan siswa. Tuh, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Nah, itu posisi menghukum. Kamu sudah mengecewakan ibu bapak, menunjukkan rasa bersalah anak, itu membuat mereka bersalah. Ya, lakukan demi bapak ibu, ya sudah, bapak ibu nanti bereskan, nanti bapak
gurunya tidak menunjukkan sikap yang tulus, datar saja. Kalau manajer, guru memberikan body language ucapan yang tulus, bisa memberikan ke anak kegiatan apa yang hendaknya perlu dilakukan. Lanjut. Nah, contoh, ada peristiwa suatu hari Sabrina bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, kamu terlambat, salah pula warnanya, segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Pak Lukman tidak mau menerima alasan apapun. Tetap menyuruh memberikan hukuman ke anak itu untuk membuka sepatu. Sabrina meminta maaf dan mohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu tetap melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, Sabrina pun kalau anak diperlakukan seperti itu, seperti Sabrina ini, dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya ke Pak Lukman. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu. Nah, kalau kasus seperti itu Bapak Ibu, kira-kira Pak Lukman itu sebagai guru posisi kontrol yang mana? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Penghukum, karena di situ ada ungkapan yang menyakitkan, ada hardikan, ya, terus ada hukuman melepas sepatu, itu kan tidak menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah tanpa anak merasa dendam di kemudian hari? Itu bisa kita belajar namanya restitusi. Nah, ada restitusi. Segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi setiap melakukan kesalahan, anak itu tidak malu dengan temannya, tapi dia dengan karakter yang lebih kuat karena dia punya solusi sendiri. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lanjut. Nah, restitusi itu ada 3 hal. Langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Jika anak yang ada yang berbuat salah, kita ucapkan menstabilkan identitas. Kita ucapkan dulu, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena dulu juga pernah melakukan perbuatan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kalau kamu melakukan kesalahan itu wajar, karena di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu tidak perlu marah-marah, kamu tidak perlu takut, seperti itu. Itu pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Padahal kamu bisa melakukan yang buruk dari ini, tapi kamu kan tidak melakukannya, berarti kamu masih jadi anak yang baik. Seperti itu. Jadi anak itu tidak melakukan, tidak merasa sangat bersalah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Boleh kasih tahu Bu Guru apa alasannya kamu tadi seperti itu, gitu.
Itu namanya validasi tindakan yang salah. Kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu misalkan dia royoan bareng sama temen, royoan gitu, akhirnya temennya kena tonjok atau apa misalkan, itu bisa kata-kata itu digunakan. Terus setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kamu kalau melakukan tindakan itu apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kita kembalikan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa kalau seperti itu? Gitu. Ya, itu bisa kita gunakan. Nah, ini yang sudah saya terapkan tentang kasus yang ada di kelas 5 yang diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Contohnya yang berikutnya, kasus yang pertama. Pada saat ujian PAS, tiba-tiba dikejutkan seorang anak gaduh. Ternyata Afgan dan Rafael sedang bertengkar. Kemudian saya memanggil keduanya untuk dimintai keterangan. Rafael mengatakan bahwa Afgan telah mencoreti bukunya. Alasannya karena Rafael tidak mau memberi Afgan contekan sehingga Afgan marah. Karena bukunya dicoreti, Rafael pun tidak terima dan timbullah pertengkaran. Setelah diterapkannya segitiga restitusi, akhirnya kedua anak ini saling bermaafan dan Afgan menghapus coretan yang sudah dia lakukan di buku Rafael dan akan berusaha belajar lebih giat lagi. Next. Bisa dimulai dulu. Kenapa, Gan? Kenapa masalahnya? Nyoret? Kenapa? Nggak dikasih contohan? Lah kamu apa nggak bisa mengerjakan? Lah kenapa kok nggak bisa? Nggak belajar? Masya Allah. Itu lihat kayak gini tuh ya. Baik apa enggak kayak yang dilakukan ke temanmu? Kamu merasa bersalah enggak kayak gini? Kayak gini tuh kamu merasa bersalah apa enggak? Salah. Nah kayak gini perlu diulangi lagi apa enggak kayak gitu? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak boleh. Terus kamu tadi juga sempat ngajak dia, itu boleh apa enggak kayak gitu? Nah kalau kamu merasa bersalah, ya kalau dia sakit gimana? Nah sebenarnya semua orang itu melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita itu mengendalikan diri. Besar itu juga pernah itu tengkar sama temennya kayak gitu ya, tapi itu juga tidak boleh untuk diulangi lagi. Nah kamu ingat nggak keyakinan kelas kita gimana kalau waktu ujian? Tidak boleh rame, tidak boleh membuli, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah kalau seperti itu gimana kamu? Pengennya si Afgan gimana? Minta maaf, ayo Gan minta maaf. Terus mbak yang dicoret tadi gimana? Ya dihapus. Dihapus ya? Bersedia menghapus, mengembalikan bukti? Ya Bu. Oke, salaman. Rukun lagi ya. Lain kali tidak diulangi ya. Diulangi pun tidak lain kali kayak gitu. Ya Bu. Biar kamu bisa mengerjakan sendiri gimana caranya? Belajar ya, mandiri ya. Oke, intinya seperti itu ceritanya Bapak Ibu ya. Terus setelah diselesaikan, mohon maaf ini videonya tidak bisa di-play mungkin karena kurang support atau apa ini laptopnya. Intinya ceritanya seperti itu. Kemudian diselesaikan secara restitusi. Berikutnya Bu. Kasus 2 yaitu saat pembelajaran berlangsung di kelas, tiba-tiba dikejutkan dengan laporan salah seorang siswa yaitu Ano yang mengatakan bahwa Rikas meludah di kelas. Kemudian saya memanggil Rikas untuk mengkonfirmasi ya, ini biasanya anaknya memang spesial tentang yang kejadian yang sudah terjadi. Ternyata dia melakukan itu karena spontanitas. Sebagai akibatnya teman-teman lain merasa jijik. Setelah diterapkan segitiga restitusi, Rikas berjanji tidak akan meludah sembarangan lagi dan akan membersihkan kotoran ludahnya di kelas. Tuh, berikutnya Bu. Ini sebenarnya video-video yang sudah didokumentasikan, ya. Tapi karena mungkin ada kesalahan teknis, ini tidak bisa di-play. Kurang lebih peristiwanya seperti itu. Apa nih? Siapa?
dalam kelas itu kira-kira jorok nggak kayak gitu itu? Nah, itu salah nggak kalau seperti itu? Salah toh? Nah, tentunya setiap orang itu melakukan kesalahan, termasuk Soli juga, semua orang melakukan kesalahan, ya. Nah, tentunya kesalahan itu boleh diulangi lagi apa enggak? Tidak, Bu, tidak boleh. Kenapa? Kelasnya jadi gimana kalau meludah itu jorok enggak? Jorok toh, meludah itu di mana? Di kamar mandi, ya. Nah, itu kan ingat nggak kesepakatan kelas kita seperti apa? Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Itu yang harus dilakukan oleh siapa? Kita semua warga kelas gitu. Nah, untuk kembali bersih gimana nanti? Dibersihkan. Kamu bersedia membersihkannya? Bersedia? Ada kain pel toh? Ada pel di sana? Bersedia ya? Nah, besok berarti kalau pengen meludah di mana tempatnya? Di kamar mandi ya, biar temennya biar kelasnya bersih dan temennya juga tidak geli gitu ya. Temennya kan kayak jijik gitu ya. Nah. Dikembalikan, dicuci lagi filenya ya. Nah, setelah adanya kejadian itu, anak-anak bermaafan, anak-anak itu kita mintai tanggapannya. Jika penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi, mereka seperti apa perasaannya? Nah, bisa dipilih Bu. Tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali tidak dihukum dan tidak dimarahi guru. Saya menyadari kesalahan saya, yaitu saya menyontek teman saya. Tidak dicontoki, saya mengorek-ngorek bukunya teman saya. Kesalahan saya yaitu bertengkar dengan rekan karena mencoret buku saya. Saya tidak akan mengulangi lagi dan akan melaksanakan keyakinan kesepakatan kelas kita semua. Saya tidak akan mengulangi lagi dan akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mereka mengungkapkan senang dengan penyelesaian masalah, Bu Guru tidak marah-marah, dan mereka seperti Rafael juga bukunya sudah kembali dibersihkan oleh Afgan, dan Afgan pun juga minta maaf sama Rafael atas apa yang sudah dilakukan dan berusaha untuk belajar lebih giat lagi biar pada saat ulangan dia tidak bingung minta contekan, biar dia bisa menjadi anak yang mandiri, bisa mengerjakan sendiri tugas yang sudah diberikan. Saya senang sekali tidak dimarahi dan dihukum Bu Guru. Kesalahan saya yaitu meludah sembarangan. Saya tidak akan mengulangi lagi dan akan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Berikutnya Bu. Nah, ini tanggapan, ini Mas Tikas yang meludah sembarangan, dia sudah membersihkan kotorannya sendiri, dia bertanggung jawab kembali membersihkan kelas, dan dia berjanji tidak akan mengulangi lagi dan akan meludah di tempat yang semestinya, mungkin di kamar mandi seperti itu, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Berikutnya. Demikian Bapak Ibu Guru tentang materi modul 1.4 yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, semoga bermanfaat. Untuk yang tadi ada yang terlewat Bapak Ibu ya, itu tentang 5 kebutuhan dasar manusia, tadi sempat terlewat.
dikerjakan, bisa ditota poin yang terbesar yang mana. Nah, nomor 1 sampai 10 itu menunjukkan rasa kasih sayang dan rasa diterima seperti di Papa tulis ini. Yang 11 sampai 20 itu kekuasaan. 21 sampai 30 itu kebebasan, 31 sampai 40 itu kesenangan. Punya panjenengan dominasi yang keberapa? Itu menunjukkan kebutuhan dasar manusia untuk individu panjenengan. Bisa dicek ya. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, rasa sayang dan diterima, kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas atau mungkin kurang bisa diterima. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, super sekali, tepuk tangan untuk Bu Siti Solihah. Sarangnya Bu Siti Solihah. Alhamdulillah ya, dengan adanya Bu Siti Solihah di Canggu 3 ini kita update hal-hal baru. Ternyata baru ini saya juga tahu bahwa penghargaan itu ternyata dampaknya itu kurang bagus juga bagi siswa, sesuai dengan penjelasan yang tadi telah disampaikan Bu Siti Solihah. Bapak Ibu, untuk kegiatan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum sesi tanya jawab, mungkin untuk merefresh lagi, di sini tadi Bu Siti Solihah ada 6 topik besar yang disampaikan terkait dengan budaya positif. Yang pertama tadi disiplin positif, yang kedua 3 motivasi perilaku manusia, mulai dari menghindari hukuman, mendapat penghargaan, dan menjadi yang mereka inginkan. Ada juga keyakinan kelas yang menimbulkan motivasi tadi, terus kebutuhan dasar manusia juga, mulai dari bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, dan kebebasan. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah dengan nadanya yang memelas tadi. Nah, teman, guru sebagai teman, ada positif minusnya juga tadi. Sebagai pemantau juga, sebagai manajer juga. Tentunya setelah apa yang disampaikan Bu Siti Solihah tadi, kita pasti bisa dong merefleksi kita tuh selama ini ternyata guru sebagai posisi yang dimana. Pasti sudah, oh iya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang itu atau tentang segitiga restitusi tadi yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, monggo bisa diberikan pertanyaan, disampaikan apa unek-uneknya atau apa yang masih bingung. Kita menerima berapa pertanyaan Bu saat ini? 2 saja kalau ada. Oh, 2 saja kalau ada. Ada dong pastinya, masa nggak ada ya? 2 ya. 2 pertanyaan, monggo. Ada yang bertanya? Saya Bu Nani, monggo silakan Bu Nani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang akan saya tanyakan tentang tadi yang waktu memberi penghargaan. Waktu ini loh, ada anak yang salah, terus saya harus bersikap seperti teman. Posisi kontrol saya harus bersikap seperti teman, baik. Tetapi kalau saya waktu berangkat dari rumah sudah hati nggak mood, terus mungkin bergesekan apa ya? Sama bapaknya di rumah sudah cekcok gitu misalnya, otomatis ini kan terbawa ya Bu ya. Sampai di sekolahan sudah nggak mood,
anak-anak membuat kesalahan, membuat kesalahan terus mau berbuat baik itu kok sulit rasanya. Itu bagaimana cara menghilangkan rasa nggak moodnya dari rumah itu supaya di sekolah bisa beramah-ramah sama anak-anak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Nani atas pertanyaan yang diberikan. Jadi intinya bagaimana cara mengatasi ketika moodnya guru saja dari rumah itu sudah sangu Bu Soli. Sangu sih enak. Biar di sekolah itu posisinya netral itu bagaimana? Pertanyaan pertama monggo langsung dijawab saya. Ya, terima kasih Bu Nani atas pertanyaannya. Di sini saya juga sama-sama belajar Bu. Saya juga belum bisa menjadi guru yang seorang manajer ya. Mungkin saya juga masih sebagai penghukum ya. Nah ya, semoga dengan lebih tahu karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kita mau belajar itu bisa mengubah kita ke yang lebih baik. Bagaimana kalau kita sudah membawa sangu emosi dari rumah? Tentunya ya secara manusiawi itu kan itu kadang itu refleks gitu ya, kita lupa gitu, itu spontanitas, reaksi spontan. Kalau selama manusiawi nanti kita bisa minta maaf ke anaknya mengapa seperti itu gitu ya. Cuman gini maksudnya tidak selalu menjadi penghukum. Setiap hari, setiap bulan, setiap tahun kita menghadapi masalah anak tidak selalu menjadi penghukum, tidak menjadi seorang penghukum. Itu kan kalau misalkan sekali dua kali karena kekhilafan karena manusia gitu. Guru juga manusia yang punya emosi, kadang hilaf, kadang spontanitas, emosinya tidak terkontrol. Itu mungkin kalau sudah terjadi seperti itu kita cooling down, kita mendingan nanti bisa berbicara dengan anak. Karena kan kalau penghukum itu kan tadi bisa menimbulkan bekas nyaman, tidak nyaman sama anak. Anak bisa tidak dengar, mungkin bisa meminta maaf. Tidak ada salahnya guru minta maaf sama siswanya atas apa yang sudah terjadi. Saya rasa seperti itu. Intinya kita tidak menekankan diri selalu menjadi penghukum. Kita berusaha memberikan solusi yang terbaik atas menyelesaikan permasalahan siswa. Kalau misalkan menjadi seorang manajer ya itu lebih bagus lagi saat kita bisa menyelesaikan masalah. Saya rasa seperti itu Bu Nani. Mungkin ada lagi. Terima kasih. Begitu ya Bu Nani, tepuk tangan. Intinya cooling down dulu Bu Nani tadi garis besarnya. Kalaupun keceplosan kok terus pas kita salah, jangan ragu untuk meminta maaf. Karena kita kan juga manusia banyak salah. Ngoten nggih Bu Sari. Iya Bu. Ada pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Sudah. Kalau mungkin nanti setelah kita menutup acara ini kok terbesit, waduh jane kayak mau. Nah, jangan sungkan setelah acara ini nanti bisa langsung bertanya dan sharing-sharing ke Bu Soleh. Ngoten nggih? Nggih. Karena ini sudah pukul berapa ini? 12.15. Rangkaian acara kita hari ini juga sudah terlaksana dengan baik, mulai dari pembukaan, penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Dari saya, dari kami yang berada di depan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah penyampaian, kurang pas menurut panjenengan semua atau mungkin menyinggung. Tentunya ini semua tidak keinginan kami yang berada di depan. Kami berdua mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga acara ini tadi berkah untuk kita semua dan bermanfaat dan menjadikan kita ke depannya bisa menjadi bapak ibu guru yang lebih hebat lagi. Syukur-syukur nanti ke depannya setelah ini kita bisa bersama-sama belajar menjadi guru yang sebagai manajer. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan waktunya.
Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fida, guru kelas 1 di SDN Canggu 3. Dengan adanya kegiatan pengimbasan ini, saya sebagai rekan sejawat merasa senang sekali karena mendapat ilmu baru. Selain itu juga sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru untuk diterapkan ke peserta didik saya kemudian harinya. Semoga dengan adanya peserta guru penggerak di sekolah ini nanti akan membawa perubahan positif bagi sekolah kami.